Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Saudaraku jamaah sekalian, kita sudah maklumi yang bahwa salah satu peristiwa terbesar di dalam Islam adalah terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad Mi'raj, yaitu Nabi diangkat oleh Allah daripada Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh sampai melewati batas langit dunia, yaitu ke Sidratil Muntaha. Nah, di situ dijelaskan di dalam banyak hadis yang bahwa Nabi Muhammad melihat Allah Ta'ala. Nah, apakah Nabi Muhammad melihat Allah Ta'ala, melihat Tuhan itu dengan matanya ataupun dengan hatinya? Nah, yang di hadapan saudara jamaah sekalian adalah kitab tafsir Ibnu Katsir pada surah An-Najm. Nah, kita ambil di bahagian pentingnya saja. Kata Ibnu Katsir, wa fi sahihi Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Dzar, ada sebuah hadis daripada Abi Dzar. Qala, berkata Abi Dzar, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbaka? Abi Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Dzar, adakah wahai Rasul engkau melihat Tuhanmu? Faqala, maka Rasulullah menjawab, nurun, aku melihat nur. Anna arahu, bagaimana mungkin aku melihatnya? Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, jawab Rasulullah, ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Jadi yang Nabi lihat ketika Nabi dimi'rajkan yaitu nur, cahayanya Allah yang tanpa kaifiyah, yang tanpa bagaimana. Jadi Nabi itu melihat cahaya di dalam hadis yang tertulis di dalam Sahih Muslim daripada Abi Dzar. Nah, dalam hadis yang lain, waqala Ibnu Abi Hatim, berkatalah Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj, haddatsana Abu Khalid an Musa bin Ubaidah, telah menceritakan akan kami oleh Abi Sa'id al-Ashaj, dan telah menceritakan oleh Abu Khalid daripada Musa bin Ubaidah daripada Muhammad bin Ka'ab. Qala, berkata Muhammad bin Ka'ab, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'aita rabbaka, adakah engkau lihat akan Tuhanmu? Ini pertanyaan daripada para sahabat. Lantas Rasulullah menjawab, ra'aituhu bi fuadi, aku melihatnya Tuhanku dengan fuadi, dengan hatiku, marrataini, dua kali. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ini adalah potongan daripada surah An-Najm. Jadi yang Nabi lihat, Nabi melihat Allah Ta'ala itu, yang pertama Nabi melihat cahaya, yang kedua yaitu dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa Nabi melihatnya dengan hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Kemudian daripada hadis yang lain, kita melihat hadis yang lain, warawahu Ibnu Jarir, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir daripada Ibni Humaid, daripada Mihran, daripada Musa bin Ubaidah, daripada Muhammad bin Ka'ab, daripada sebahagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ya sebahagian sahabat, qulna ya Rasulullah, para sahabat ini berkata, wahai Rasulullah, hal ra'aita rabbaka, adakah engkau lihat akan Tuhanmu? Qala, Rasulullah menjawab, lam arahu bi'aini, aku tidak melihat dengan mataku. Jadi jawab Rasulullah, lam arahu bi'aini wa ra'aituhu bi fuadi marrataini, dan aku lihat Tuhanku dengan
mata hatiku 2 kali. Jadi Rasulullah melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan hatinya, dan yang dilihat adalah keagungannya Allah, nurnya Allah. Jadi jangan dipahami ketika Rasulullah dimi'rajkan bahwa Rasulullah melihat dengan matanya dan Allah berbentuk. Maka kalau pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang sesat. Yang jelas adalah seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama salaf daripada sahabat dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita perlu merujuk kepada ilmu ulama salaf. Bagaimana hakikat agama yang sebenarnya dan i'tiqad yang sebenarnya. Jangan sampai ketika kita mendengarkan bahwa Rasulullah dimi'rajkan, diangkat ke langit untuk bertemu dengan Tuhan, maka kita beriktikad bahwa Tuhan itu di langit, maka ini sudah menjadi salah. Kenapa? Karena kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, jangan engkau lebihkan aku dengan Yunus bin Matta. Jadi maksudnya adalah Rasulullah sama dekatnya dengan Allah dengan Yunus bin Matta, walaupun Nabi Yunus ketika itu ditelan oleh ikan paus dan Rasulullah diangkatkan ke langit. Itu bertanda apa? Bahwa diangkatnya Nabi ke langit itu bukan bertanda beliau lebih dekat secara fisik dengan Allah, akan tetapi diangkatnya Rasulullah ke langit adalah menandakan ketinggian martabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah beberapa hadis yang menjelaskan yang bahwa Rasulullah itu tidak melihat Allah dengan matanya, akan tapi dengan hatinya, dan yang dilihat oleh Rasulullah adalah cahayanya Allah. Dan ketika kita bertanya bagaimana cahayanya Allah, wallahu a'lam bishawab. Begitulah sedikit pencerahan agar kita bisa benar-benar memahami akidah dengan mempelajari kalam-kalam ilmu ulama salaf. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.